أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita di subuh yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan cakrawala berfikir kita. Semoga di subuh yang penuh berkah ini penambahan ilmu agama kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luasnya sebagaimana Allah membuka fajar dengan terang benderang. Begitu pula kecerdasan yang Allah berikan kepada kita semoga mempermudah kita dalam memahami Al-Quran untuk menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan taslim tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Quran Riun yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali subuh yang penuh berkah ini, mari kita melanjutkan mentadaburi kajian Al-Quran kita dengan tafsir Al-Muyassar. Jadi kajian kita ini berpatokan pada tafsir Al-Muyassar untuk bagaimana mempermudah kita dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan ringkasan-ringkasan daripada apa yang ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Majelis Ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu kemarin kita telah melewati dengan kajian subuh kita surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, dan kita masih berada di surah Al-Baqarah dan insyaallah dari ayat 6 sampai ayat 16. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam mengikuti kajian-kajian di subuh yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita mulai daripada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau, yakni baginda Rasulullah, kata Allah, engkau beri peringatan ataupun engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan mengikuti ajaran-ajaranmu. Sehingga dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang angkuh dan tinggi hati mengingkari apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu tidak mungkin akan beriman. Mereka telah engkau, yakni wahai Muhammad, ancaman dan peringatan mereka dengan siksa api neraka karena mereka begitu teguh memilih kebatilan. Jadi apapun yang didakwahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Kalau kita beri peringatan, kita mendakwahkan kepada mereka, mereka tetap menerima kebenaran itu. Tapi secara hakikatnya mereka yakin, mereka tahu bahwa kebenaran itu adalah Al-Islam. Sehingga ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan memberikan informasi sebagaimana Rasulullah mendakwakan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka pun tidak menghiraukan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan menjadikan pandangan mereka tertutup karena kekafiran dan kedurhakaan mereka. Padahal kebenaran telah jelas di hadapan mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahkan kepada mereka petunjuk dan menyiapkan bagi mereka siksa yang berat di narut jahannam. Begitulah orang-orang kafir. Allah mengutus Rasulullah SAW. Kenapa? Setelah diutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan semua agama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diutusnya baginda Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baginda Rasulullah mendakwakan kebenaran kepada mereka, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menghiraukan sedikit pun dakwah baginda Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap mereka. Maka Allah sampaikan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pandangan mereka. Wa ala absarihim, pandangan. Masya Allah. Ini adalah ancaman untuk orang-orang yang senantiasa menolak kebenaran. Jadi Allah mengunci mati hati mereka, penglihatan mereka pun ditutup oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan azab. Dan Allah akan mengazab mereka di bawah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat yang ke-7 dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Al-Miyasar disebutkan, dan di antara manusia ada segolongan orang yang ragu memilih antara iman dan kafir. Mereka adalah orang-orang munafik. Mulut mereka berbicara, kami percaya kepada Allah dan hari akhirat, namun hati mereka sebenarnya tidak percaya. Itulah ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Bibirnya berkata, berucap, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Hari ini mereka mengatakan mereka beriman, mereka meyakini hari akhirat, mereka meyakini dakwah Rasulullah SAW. Setelah itu mereka akan mengkhianati. Begitulah ciri orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah ini. Kemudian ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, berhubungan tadi dengan ayat yang ke-8. Mereka mengatakan mereka beriman. Setelah itu mereka kembali ingkar terhadap apa yang mereka sampaikan. Maka Allah sampaikan, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi sebenarnya hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Tidak ada kerugian sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengutus Rasulullah SAW untuk mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Mereka berpura-pura beriman. Setelah itu mereka tinggalkan. Dan mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya bukan menipu Allah dan Rasulnya,
tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Masya Allah. Dan lanjutan daripada ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Perhatikan ayat yang ke-10. Kata Allah, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kenapa? Karena Allah mengunci mati hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun adzim. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Maka Allah mengunci mati hati mereka. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka berdusta. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan kecenderungan untuk berbuat kerusakan, sehingga mereka melakukan kedurhakaan. Oleh karena itu, Allah pun menambah keraguan di hati mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa akibat kedustaan dan kemunafikan mereka. Jadi orang-orang seperti itu pantas Allah Subhanahu wa ta'ala cobloskan dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka dalam ayat tersebut, dalam tafsir Al-Muyassar, dan apabila mereka dinasihati untuk berhenti membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang-orang beriman serta bersekongkol dengan orang-orang kafir, mereka mengelak dan berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Inilah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hati mereka itu selalu ada keingkaran yang membuat hati mereka menjadi tidak menerima kebenaran. Kemudian ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman. Berimanlah kamu, dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka, dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti imannya para sahabat dan Rasulullah, mereka menolak dan berkata, haruskah kami percaya seperti orang-orang yang lemah akal dan sempit wawasan itu? Jika demikian kami akan sama bodohnya dengan mereka. Kemudian Allah menjawab mereka bahwa yang bodoh itu justru mereka sendiri. Mereka tidak mengetahui bahwa diri mereka berada dalam kesesatan dan kerugian yang nyata.
Jadi Allah menyuruh mereka senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi apa kata mereka? Apakah kami mengikuti beriman sebagaimana mereka yakini, mereka percaya? Kemudian Allah sampaikan, justru sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang senantiasa akan merugi. Di hari kiamat nanti Allah akan siksa mereka dengan siksa yang amat pedih. Kemudian ayat yang ke-14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kata Allah, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, para pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olokkan. Inilah sifat kejahilan, sifat kemunafikan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika mereka berjumpa dengan saudara-saudara, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, mereka menyatakan diri mereka, memproklamirkan diri mereka bahwa kami ini adalah orang-orang beriman. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali di kalangan, di kelompok-kelompoknya, pada pemimpin-pemimpinnya, mereka akan kembali kepada pikiran dan kejahilan yang mereka lakukan. Sehingga apa yang mereka lakukan hanya sebagai siasat untuk mengikuti bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi itu dengan pengkhianatan yang nyata. Sehingga Allah akan mengancam mereka. Kemudian dalam tafsir ini disebutkan, bila bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang munafik itu berkata, kami mempercayai kebenaran Islam seperti kalian. Namun jika mereka kembali kepada kelompok-kelompok mereka yang kafir dan durhaka kepada Allah, mereka berkata bahwa mereka masih tetap kafir kepada Islam, dan apa yang mereka mengolok-olokkan dan mempermainkan orang-orang yang beriman. Maka tunggulah azab Allah sangat pedih akan ditimpahkan kepada kalian. Kemudian yang ke-15, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, Allah azab mereka, Allah ancam mereka yang tadinya ingin bermain-main dengan kebenaran Islam, maka Allah akan lebih mengolok-olokkan mereka sesuai dengan perbuatan mereka, dan mereka itu terombang-ambing seperti layang-layang. Kalau angin di sebelah timur ikut ke timur, angin sebelah barat ikut ke barat, angin ke utara ikut ke utara. Seperti itulah mereka diberikan terombang-ambing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir pembahasan kita, karena waktu yang membatasi kita di subuh yang penuh berkah ini, yang keenam Allah berfirman, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka tidak mendapatkan huda. Mereka akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di ayat yang ke-16 ini di tafsir Al-Muyassar, orang-orang munafik itu terjebak dalam transaksi yang tidak menguntungkan. Mereka menukar keimanan dengan kekafiran. Dalam transaksi ini mereka tidak mendapat apa-apa, bahkan mereka kehilangan hidayah, dan ini tentunya adalah kerugian yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi promotornya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menskenariokan untuk bagaimana mereka akan tersesat selama-lamanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir, walaupun mereka berkata hari ini mereka beriman, tetapi besoknya mereka akan kafir kembali. Hari besok mereka mengatakan mereka beriman, besoknya lagi mereka akan kembali kafir kembali. Jadi perkataan dan perbuatan mereka tidak bisa dijadikan hudah, tidak bisa dijadikan pegangan, karena kesesatan mereka telah jelas dan nyata. Alhamdulillah, kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kajian kita di subuh yang penuh berkah ini. Semoga kita lanjutkan pada subuh-subuh berikutnya. Alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keteguhan hati kita selalu belajar istiqomah untuk memperdalam Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, sehingga bisa mengaplikasikan Al-Qur'an ini dalam hidup dan kehidupan kita. Dasar kehidupan kita adalah Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini adalah solution in the life, solusi dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita tutup kajian kita dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.